Nama saya Fahru, orang Garut asli. Sebagai pituin orang Sunda, selain Sunda Tulen, saya bangga dengan tanah kelahiran saya ini. Ini kawasan Papandayan, komplek gunung api yang masih aktif di Garut. Aktivitas vulkanik Papandayan telah melimpahkan kesuburan buat Garut. Dari sini pula mengalir Sungai Abadi. Ini air kehidupan, aliran yang mengairi ribuan hektar sawah, tempat di mana sebagian besar masyarakat Garut mencari nafkah. Mayoritas orang Garut adalah petani. Sawah-sawah dari kampung saya ini menghasilkan banyak beras, lebih dari cukup untuk konsumsi sendiri. Kami menanam padi dengan hati. Bertani adalah keahlian nenek moyang yang diwariskan sesuai tradisi. Jarak Garut dari Jakarta sekitar 200 km. Kalau naik kendaraan, perjalanan cuma memakan waktu 3 hingga 4 jam saja. Bisa jadi ada yang menganggap Garut jauh dari ibu kota, tapi saya jamin semua itu akan terbayar dengan keindahan alam yang bisa kita lihat setiap hari. Memandangnya saja sudah mampu menenteramkan hati. Biasanya orang kenal Garut dengan dombanya. Dombrut alias domba Garut sudah tersohor. Di sini domba adalah kebanggaan, dipelihara dan dianggap istimewa. Makanya tercipta semboyan, domba Garut itu harus tandang dan gandang di lapangan, indah dipandang serta enak dipanggang. Kalau mau tahu, kampung saya sebenarnya punya lebih banyak dari sekedar domba. Salah satunya teh istimewa. Usianya sudah hampir 1 abad. Namanya teh kejek. Memetik teh biasanya dilakukan para ibu. Mereka lebih telaten memilih pucuk teh yang akan diolah nanti. Salah satu tempat pengolahan teh kejek ada di Desa Cigedug, sebelah selatan kota Garut. Yang punya namanya Pak Oos. Beliau ini keturunan ketiga dari pembuat pertama teh kejek di daerah sini.
Namanya yang unik berasal dari cara pembuatannya yang juga unik, yaitu dikejek. Dalam bahasa Indonesia, dikejek artinya diinjak-injak, bukannya tersopan. Daun teh memang sengaja dikejek supaya getahnya hilang. Soalnya kalau masih ada, nanti bakal membuat rasa yang pesat di lidah. Tengenah. Untuk menjaga cita rasa, pengolahan teh kejek tidak dibantu mesin sedikit pun. Pertama, pucuk daun teh segar digarang dulu sampai layu. Proses dilakukan hingga warna hijau daun teh memudar. Setelah itu, baru dikejek. Diinjak terus sampai getahnya keluar semua. Nah, daun yang sudah dikejek baru diasap. Setelah pengasapan, daun teh mesti digarang berkali-kali sampai benar-benar kering. Penggarangan dilakukan di atas tungku dengan kayu bakar. Hasilnya nanti teh dengan aroma yang istimewa. Dulu penggarangan daun teh ini dilakukan menggunakan tangan, katanya supaya lebih merata matangnya. Di sini teh dipisah berdasarkan kualitas. Pucuk daun yang paling wangi adalah teh nomor 1. Nah, kalau sudah campur dengan batang, kualitasnya makin menurun. Kata Pak Oos, semakin turun kualitas teh kejek, makin kurang juga sensasi pahitnya. Tapi ini mah soal selera sih. Kadang-kadang banyak juga pelanggan yang suka dengan teh kejek yang tidak pahit. Aroma teh kejek benar-benar membuat siapapun bakal tambah cinta dengan Garut. Bikin sono, kata orang Sunda mah. Dulu Garut punya julukan hebat, yaitu Swiss Van Java. Bangsa company alias Belanda yang kasih nama. Mungkin karena udara di kampung saya ini sejuk dan letaknya dikelilingi gunung. Cuma bedanya di Garut mah gak ada salju. Soal bentang alam, menurut saya Garut juga juara. Danau-danaunya indah, seperti yang satu ini, danau alias Situ Cangkuang. Luas danau ini ada 25 hektar. Situ ini berguna untuk resapan air hingga dapat mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Situ Cangkuang juga menyediakan ikan yang tidak pernah habis untuk dijaring. Adanya Situ Cangkuang tidak cuma jadi sumber penghidupan warga, tapi juga bukti sejarah yang berharga. Disinilah terletak sepotong cerita Garut di masa lalu. Cangkuang adalah satu-satunya candi Hindu di tanah Sunda. Letaknya persis di Pulau Panjang di seberang situ. Cangkuang diambil dari nama sejenis tanaman pandan yang banyak tumbuh di sekitar candi.
Di dalamnya ada arca Siwa. Konon, barang siapa yang bisa mengangkat patung tersebut, segala keinginannya pasti tercapai. Di samping candi ada sebuah makam. Ini adalah makam Arif Muhammad, Panglima Tentara Kerajaan Mataram. Panglima inilah yang membawa ajaran Islam ke Garut pada abad ke-17. Waktu itu, Arif Muhammad akhirnya menikahi seorang putri Hindu. Keturunan beliau hingga sekarang masih tinggal di pulau ini. Tempat tinggal mereka diberi nama Kampung Pulo. Hanya ada 6 rumah dan 1 masjid di Kampung Pulo. Konon ini melambangkan 6 putri dan 1 putra Arif Muhammad. Kang, kadi ngopi heula, Kang. Iya, lembah istilah mah, terus aya pasir-pasir. Nah, paling itu paling kaler. Nyata makam Mbah Dalem Arif Muhammad mangrupikeun tokoh sentral penyebar Islam di masyarakat Kampung Pulo. Janten cikal bakal kaya masyarakat Kampung Pulo teh di Arif Muhammad. Lungsurna teh mohon. Setiap rumah cuma boleh ditinggali 1 keluarga dan harus ikut garis keturunan perempuan. Candi Hindu yang bersebelahan dengan makam Islam merupakan tanda kalau penduduk Garut zaman dulu sudah bisa menerima perbedaan budaya. Bicara soal budaya, ini dia kesenian Garut yang biasanya ditampilkan oleh para jawara. Namanya lais. Pencaksilat adalah ilmu dasarnya. Hentak musik Nayaga bertujuan mengundang penonton serta mengabarkan bahwa pertunjukan akan dimulai. Istilah lais diambil dari nama seseorang yang ahli dan terampil memanjat pohon kelapa di desa Cibatu. Beliau sudah terkenal sejak zaman Belanda. Sejak itu pula desa Cibatu terkenal sebagai desanya para jawara. Konon, seorang keturunan lais otomatis bisa atraksi tanpa harus latihan. Sedangkan buat yang bukan keturunan harus ikut dulu latihan yang lumayan panjang. Ya, namanya juga pertunjukan jagoan. Pemainnya pun harus sakti-sakti. Aksi debus sering mengiringi penampilan lais. Nah, kalau ini Taraje Gobang. Taraje artinya tangga. Tapi ini bukan tangga biasa. Coba lihat pijakannya. Bilah mata golok. Makanya jangan macem-macem sama orang Garut. Nanti kalau ilmunya keluar, semua bisa gawat. Mau coba menikmati suasana di malam hari? Saya suka mengajak orang dari luar Garut ke Pasar Ceplak. Letaknya persis di Jalan Siliwangi. Sepanjang jalan cuma ada makanan, makanan, dan makanan. Pokoknya mah dijamin kenyang.
Dalam bahasa Sunda, ceplak artinya suara yang keluar dari mulut kalau kita sedang mengunyah. Biar kelihatan tidak sopan, tapi makan sambil ceplak terasa paling nikmat. Sok atuh dicoba. Pasar ceplak sudah kondang sejak tahun 70-an. Soal pilihan makanan mah jangan ditanya. Ada banyak. Sagal aya we lah pokoknya mah. Garut punya semuanya. Pemandangan indah, makanan enak, dan satu lagi warganya ramah dan guyup. Salah satu yang menyatukan mereka adalah hobi. Belakangan lagi musim memelihara burung kacamata alias pleci. Wah, kalau sudah ngumpul pasti seru. Dulu pleci cuma dikenal sebagai burung pemakan buah nangka. Sampai suatu hari ada yang iseng menjadikannya peliharaan. Kicauannya yang khas bisa membuat suasana hati menjadi gembira. Sejak itu, pleci jadi burung hias yang harganya luar biasa. Kalau sering menang kontes, harga pleci sampai 30 juta. Edun Burung mungil ini sukses jadi lambang pergaulan baru. Inilah Garut, kampung halaman saya. Kalau dalam peta Indonesia, gambarnya cuma titik aja. Tapi berkat titik yang jumlahnya ribuan ini, justru Indonesia menjadi kaya. Sebab setiap titik bisa menyumbang cerita. Saya bangga ada di dalamnya. Indonesia bagus.